Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi. NPM saya 1212020023. Di sini saya akan menjelaskan cara penyembuhan data menggunakan data uji normalitas dan uji multikolonialitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan penyembuhan data pada uji normalitas atau data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Ketiga, nilai mendekati nol. Selanjutnya ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada moderate positive sequence, substansial positive sequence, dan severe positive sequence. Yang kedua ada moderator negative sequence, substansial negative sequence, dan severe negative sequence. Di sini untuk positif ada 3 untuk grafiknya, dan moderator negatifnya itu, maksudnya negatifnya itu ada 3 juga untuk grafiknya. Selanjutnya ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Bentuk grafik histogram. Moderate positive sequence. Bentuk transformasi datanya SQRT, X atau akar kuadrat. Yang kedua ada substansial positive sequence, LG10, X atau logaritma 10 atau LN. Severe positive sequence dengan bentuk L, 1/X atau inserve. Selanjutnya ada moderate negative sequence, yaitu SQRT, K dikurang X. Selanjutnya ada substansial negative sequence, LG10, K dikurang X. Selanjutnya ada severe negative sequence dengan bentuk J, 1/K dikurang X. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menggunakan data yang saya punya. Selanjutnya untuk menguji kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Income kita masukkan di dependent. Untuk earns, well, X, dan age kita masukkan di independent. Selanjutnya kita klik save, kita checklist unstandardized, lalu kita klik OK. Maaf, untuk plots kita masukkan spread di Y, spreadsheet di X. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini hasil outputnya. Karena di sini kita akan mencari data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita kembali ke SPSS. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample key S. Unstandardized kita masukkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Untuk melihat hasil Kolmogorov-Smirnov, kita bisa lihat di NPR test, yaitu di one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di aseptic to toilet itu signifikannya itu 0,000, yang artinya signifikannya itu tidak normal. Jadi ini bisa kita gunakan untuk data penyembuhan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak, kita harus mengecek satu-satu variabelnya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, klik one sample key S. Ini kita rubah, unstandardized-nya kita balikin. Kita masukkan income, earns, work, EXP, dan age. Lalu kita klik OK.
adalah hasil dari data one sample Kolmogorov-Simonov. Di sini bisa kita lihat untuk data income itu 0,011, di data earns 0,010, di world 0,000, di exp 0,200, di edge 0,028, yang dimana artinya ini untuk datanya yang normal itu ada exp yaitu 0,200, yang dimana signifikannya itu di atas 0,05. Jadi data yang tidak normal itu ada income, earns, wealth, dan age, yaitu di bawah 0,05, yang artinya data tersebut tidak normal dan harus ada penyembuhan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kita menggunakan rumus LN atau SCRT, kita harus mencari menggunakan grafik histogram transformasi untuk data penyembuhannya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik Graphs, Legacy Dialog, Histogram. Kita masukkan income ke variabel, lalu kita checklist display normal curve, lalu kita klik OK. Di sini sudah bisa kita lihat hasil data dari grafik income, yaitu lebih condong ke substansial positif atau LN. Ini bisa kita lihat substansial positif snails. Jadi dapat disimpulkan untuk grafik histogram income yaitu lebih condong ke substansial positif. Selanjutnya kita cari data yang berikutnya. Caranya masih sama. Kita masukkan earns. Ini bisa kita lihat hasil histogram untuk earns. Untuk earns, di sini juga lebih condong ke substansial positif. Kita lihat substansial positif snails. Jadi dapat disimpulkan untuk grafik histogram itu lebih condong ke substansial positif atau LN. Oke, selanjutnya kita mencari data yang world. Kita klik grafis, legasi dialog, histogram. Kita masukkan yang world ke variabel, kita checklist, lalu kita klik OK. Ini hasil data untuk world. Di sini dapat kita simpulkan bahwa data world ini grafik histogram untuk world ini lebih condong ke substansial positif. Lebih condong ke substansial positif. Selanjutnya kita cari data age. Data yang terakhir. Karena EXP itu datanya normal, jadi tidak kita masukkan. Lalu kita klik OK. Ini hasil dari grafik histogram untuk age. Ini saya bisa simpulkan datanya itu, grafiknya itu lebih condong ke substansial positif atau LN. Ini bisa kita lihat. Untuk substansial positif snails, bentuk transformasi datanya itu LG10, X atau logaritma 10 atau LN. Untuk moderate positif, untuk moderate positif snails, itu bisa gunakan transformasi datanya SCRT, X atau akar kuadrat. Selanjutnya untuk memastikan kita uji satu-satu menggunakan SCRT dan LN.
Kita kembali ke SPSS. Kita klik transform, compute variable. Di target variable kita ketik ln income. Kita cari di function group. Kita klik all, kita cari ln. Kita masukkan data income, lalu kita klik OK. Ini untuk hasil data income. Selanjutnya kita cari data earns. Caranya masih sama, hanya kita rubah untuk target variabelnya itu. Lalu kita klik OK. Ini sudah ada hasil data untuk income, earns. Selanjutnya, well, kita klik OK. Yang terakhir itu yang age. Kita masukkan, kita klik OK. Ini untuk hasil data menggunakan rumus ln. Di sini sudah ada ln income, ln earns, ln wealth, dan ln age. Setelah hasil datanya sudah kita uji menggunakan rumus ln, selanjutnya kita uji data yang tadi itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Lalu kita masukkan data ln income ke test variable list, ln earns, ln wealth, dan ln age. Lalu kita klik exp-nya juga kita masukkan. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat di NPR test untuk hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa kita lihat untuk ln income itu 0,200, untuk ln earns 0,200, untuk ln wealth itu 0,080, ln up 0,088, untuk exp 0,200. Di sini dapat kita lihat bahwa datanya itu sudah normal atau di atas 0,05. Jadi untuk hasil data kriteria Kolmogorov-Smirnov ini dapat disimpulkan bahwa datanya sudah normal semua. Selanjutnya, kita akan menguji menggunakan uji multikolonialitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inclusion factor FIV pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikol yaitu sebagai berikut. Tolerance value kurang dari 0,1 atau if IF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value lebih
dari 0,1 atau EIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dat menunjukkan korelasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi, yang pertama melakukan alternatif uji lain untuk mengidentifikasi gejala multikol dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini kita akan menguji multicol, yaitu kita klik regression, linear. Di sini kita reset karena EXP dan H itu datanya itu saling berhubungan atau berkorelasi tinggi. Jadi kita akan mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Di sini kita menggunakan yang nomor 3, yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Jadi di sini saya akan mengeluarkan H, jadi kita tidak menggunakan data H. Kita masukkan earns, wealth, dan EXP. Lalu kita klik statistik, kita checklist coloniality diagnosis, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Ini hasil data uji multikolonialitas. Ini bisa kita lihat untuk data penyembuhan multikol, yaitu kita bisa lihat di coefficients. Kita bisa lihat di tabel collinearity statistik di kolam tolerance dan if-if. Di sini untuk earns, wealth, dan EXP-nya itu, tolerance-nya itu jika kurang dari 0,1 dan if-if-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Jika tolerance-nya itu lebih dari 0,1 dan EIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikol. Di sini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan untuk toleransinya itu kurang dari 0,1 dan EIF-nya itu lebih dari 10. Yang dimana bahwa untuk data multikol ini, data earns, wealth, dan EXP ini terjadi multikolonialitas. Karena data tolerance dan EIF-nya itu memenuhi kriteria multikolonialitas, yaitu untuk tolerance-nya itu kurang dari 0,1 dan EIF-nya itu lebih dari 10. Jadi dapat kita simpulkan untuk penyembuhan multikolnya ini terjadi multikolonialitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.